Nah, tidak hanya lockdown Tiongkok sebenarnya yang memengaruhi harga minyak. Wacana embargo minyak Rusia yang akan dilakukan Uni Eropa juga jadi sentimen. Jadi keinginan embargo Rusia oleh Uni Eropa nantinya kemungkinan akan diikuti juga oleh negara-negara G7 yang berkomitmen untuk melarang impor minyak Rusia. Sanksi minyak Rusia pasti akan menguntungkan pemasok minyak lain, tapi sebenarnya pengamat minyak Rusia menilai kondisi ini dalam jangka menengah akan kembali menghangatkan harga minyak karena pasokan minyak sudah pasti akan terganggu. Из своих стратегических резервов пускает нефть на рынок для того, чтобы остудить пыл и чтобы цены так не росли. Но практика показывает, что после вот этих вливаний из резервов цены всегда растут. Потому что вливания из резервов, они тушат только отдельные очаги пожара, но не тушат весь пожар. И более того, не устраняет причину. Oke, kita kembali ke kondisi dalam negeri. Ini ada yang juga patut dilihat dan menjadi suatu yang diperhatikan, saudara. Kalau melihat dari kontribusi per wilayah di Indonesia, Jawa sentris banget ya. Anda lihat bulatan yang paling besar yang jadi kontributor terbesar untuk pertumbuhan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 masih dari Jawa. Kontribusinya 57,7%, diikuti Sumatera 21,9%, lalu ada Kalimantan 8%, Sulawesi 6%, sementara yang di timur Indonesia, wilayah paling timur kita memberikan kontribusi 2,5%. Ini PR besar karena Jawa masih lagi-lagi menjadi kontributor, menjadi tulang punggung, padahal kita masih punya wilayah-wilayah lain yang bisa dimanfaatkan. Bali, Nusa Tenggara aja 2,6% sebenarnya. Nah, kita lihat ya, kalau melihat dari pertumbuhan ekonominya, sebenarnya pertumbuhannya yang paling tinggi ini terjadi di Maluku dan Papua, 10%, saudara, 10,7%. Sementara Jawa ini memang masih di atas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, tapi 5,07% bandingkan dengan wilayah Maluku dan Papua yang pertumbuhannya tinggi sekali 10,7%, tapi hanya memberikan kontribusi 2,5% saja ke Indonesia. Ini PR besar tentunya. Kenapa tidak memanfaatkan wilayah-wilayah lain yang masih bisa digarap? Ada permasalahan apa? Kenapa masih Jawa yang menjadi tulang punggung dan pusat kontribusi? Dan ini adalah PR tentunya ke depannya untuk bisa menjadi bantalan juga mungkin untuk bisa menahan inflasi global yang terjadi.